Bab 341 dijuluki Hades. Apakah kita menang? Sudahkah kita mengalahkan pengawal naga ilahi? Apakah aku sedang bermimpi? Beri aku pukulan agar aku tahu apakah itu sakit. D. Apakah ini mimpi? Sudahkah kita benar-benar mengalahkan pengawal naga ilahi? Tidak hanya orang-orang di luar medan perang yang tidak percaya, tetapi bahkan penjaga skala naga, yang telah mengalahkan penjaga naga ilahi sendiri, tidak bisa mempercayainya. Sudah 3 tahun. Selama 3 tahun ini, latihan tembakan langsung selalu didominasi oleh pengawal naga ilahi. Jika seseorang ingin mengantongi kejuaraan, seseorang harus mengalahkan pengawal naga ilahi sebelum hal lain. Di mata 7 tim pengawal Asura, pengawal naga ilahi tidak terkalahkan. Namun, pengawal skala naga telah membuktikannya dengan sebenarnya. Siapa bilang Divine Dragon Guard tidak terkalahkan? Siapa bilang Dragon Scale Guard hanya bisa berada di peringkat 3 terakhir selamanya? Itu benar, kita menang. Kami telah mengalahkan pengawal naga ilahi. Kalian tidak sedang bermimpi. Suara keras Bloody Slayer bergema di seluruh medan perang. Meskipun demikian, mata prajurit Dragon Scale Guard memerah ketika mereka mendengar kata-katanya. Komandan, kita menang. Di luar medan perang, Patrick tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia bangkit berdiri dengan tiba-tiba. Dia telah menunggu hari itu datang selama 3 tahun, dan akhirnya tiba. Sejak hari itu, jika ada yang berani mengatakan bahwa penjaga sisik naga dimaksudkan untuk tempat terakhir, Patrick akan merobek mulut orang itu. Saya melihat bahwa Jonathan tetap tidak terpengaruh tanpa sedikit pun kejutan di wajahnya. Dari saat dia setuju dengan Andy, akhir cerita telah diputuskan. Dengan ini saya umumkan bahwa Dragon Scale Guard adalah juara latihan live fire antara 8 tim Asura Guard tahun ini. Pada saat pertempuran berakhir, prajurit setengah baya yang duduk di tengah panel juri berdiri dan mengumumkan hasil akhir dari latihan tembakan langsung tahunan. Saat Dragon Scale Guard mendengar bahwa mereka telah mengantongi kejuaraan, tak terhitung dari mereka yang berlari keluar dari medan perang ke arah Jonathan. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika bukan karena Jonathan, yang memberi mereka setengah bulan pelatihan yang sulit, mereka tidak akan berhasil mencapai 3 besar, apalagi mengalahkan Divine Dragon Guard dan mengantongi kejuaraan. Instruktur kepala, sekelompok penjaga sisik naga dengan memar di seluruh wajah mereka dan dengan pakaian compang camping berdiri di depan Jonathan dengan mata memerah saat mereka terengah-engah. Untuk apa kalian menangis? Bukankah itu hanya kejuaraan? Lihatlah kalian, apakah kamu terlihat seperti tentara sekarang? Jonathan memelototi mereka, membuat para prajurit merinding dan membuat punggung mereka kaku. Mereka mencoba membuat diri mereka lebih terlihat seperti seorang tentara. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat dan pergi untuk upacara penghargaan. Jonathan tidak bisa menahan diri untuk menegur ketika dia melihat orang-orang itu, yang masih linglung. Anak-anak nakal ini membutuhkan beberapa kuliah sepanjang waktu. Ya, kepala instruktur. Dengan mengatakan itu, mereka berbalik untuk pergi. Meskipun demikian, mereka berhenti di jalur mereka ketika mereka setengah jalan. Sambil berbisik satu sama lain, mereka tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah Jonathan, berniat mengangkatnya ke udara. Anak-anak nakal ini ingin merayakan seperti ini. Jonathan menembakkan belati ke arah mereka. Mereka langsung ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Lari, seseorang berteriak tiba-tiba, dan semua orang segera keluar dari sana. Anak-anak nakal ini, Patrick mau tidak mau mengucapkannya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin para prajurit yang telah mengalahkan Divine Dragon Guard dan mengambil kejuaraan dari tangan yang terakhir ini menjadi ketakutan oleh tatapan tajam dari Jonathan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Sementara itu, ekspresi prajurit parubaya di panel juri berubah ketika dia melihat pria yang berdiri di belakang Dragon Scale Guard. Tidak hanya dia, hampir setiap dari 7 tim, kecuali Andy, mengalami perubahan ekspresi. Apakah saya melihat sesuatu? Apakah orang itu Tuan Goldstein? Dorian adalah orang pertama yang melontarkan pertanyaan itu. Goldstein, di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Andy pura-pura tidak memperhatikannya. Meskipun demikian, Zachary menendang pantatnya pada detik berikutnya. Andy, kamu memang mampu. Beraninya kau memainkan trik seperti itu denganku. Anda bahkan telah mempekerjakan Tuan Goldstein untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak nakal Anda. Petik 2. Apa Tuan Goldstein? Apa yang kamu katakan?
Aku tidak punya petunjuk sama sekali. Andi terus bermain bodoh. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan membiarkannya pergi jika mereka tahu bahwa dia telah mempekerjakan Jonathan. Berhentilah bermain bodoh di sana. Menatap wajah Andi yang shock, Zachary tidak bisa menenangkan dirinya lagi dan membanting telapak tangannya ke meja. Tidak heran aku memperhatikan bahwa penjaga sisik nagamu menjadi lebih kuat tahun ini seolah-olah kalian telah diberi makan dengan steroid anabolik. Bahkan pengawal naga ilahi kita benar-benar dikalahkan oleh anak-anak nakalmu. Ternyata Anda telah memainkan trik seperti itu di belakang saya. Saya tidak peduli. Hasil tahun ini tidak bisa dihitung. Aku tidak mengakuinya. Kenapa tidak bisa dihitung? Mendengar Zachary menolak untuk mengakui hasil tahun itu, Andi langsung panik. Kami Dragon Scale Guard mengambil kejuaraan dari kalian Divine Dragon Guard dengan kemampuan nyata kami. Bagaimana mungkin kamu tidak mengakuinya? Bagaimana menurutmu? Zachary mendengus. Kalian curang. Dia sangat marah sehingga dia mulai berteriak. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami curang? Andi membalas dengan dingin. Jika Anda mampu, Anda dapat mencoba mempekerjakan Mergoldstein juga. Mari kita lihat apakah dia bersedia melakukannya untukmu. Andi Morelli. Setelah mendengar kata-kata Andi, wajah Zachary berubah menjadi pucat. Dia menggulung lengan bajunya seolah-olah dia akan memulai pertarungan. Apa, Anda ingin menghajar saya? Andi tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia juga menggulung lengan bajunya, siap untuk melawan. Dalam sekejap, suasana menjadi tegang. Kedua pria itu mungkin terlibat perkelahian kapan saja. Baiklah, ada apa ribut-ribut di sana? Melihat keduanya akan bertarung, prajurit Parubaya yang duduk di tengah panel juri membanting meja. Lihat kalian berdua, apakah kalian membawa sikap sebagai raja perang? Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan oleh bawahanmu? Aku ragu salah satu dari mereka memiliki keberanian untuk tertawa. Zachary menyapu pandangan dingin ke seluruh situs. Mengapa? Apakah kamu siap bertarung dengan siapapun yang menertawakanmu? Ekspresi prajurit Parubaya itu menjadi gelap setelah mendengarkannya. Apakah kamu juga ingin bertarung denganku? Aku tidak akan bertarung denganmu. Zachary merasa agak putus asa setelah mendengar itu. Meskipun orang lain mungkin tidak mengetahui identitas prajurit yang duduk di tengah panel juri, Zachary dan beberapa dari mereka mengetahuinya dengan baik. Dia adalah sosok terpenting di kantor Asura dan juga pemimpin 8 raja perang yang dijuluki Hades. Orang-orang akan memanggilnya sebagai Hades hidup. Ketika Jonathan tidak ada, dialah yang mengambil alih kantor Asura dan memimpin tim. Di seluruh kantor Asura, tidak ada yang bisa menahannya kecuali Jonathan. Baiklah. Duduklah, kalian semua. Hades mengetuk meja dengan lembut dan melanjutkan, karena Tuan Goldstein ada di sini, bukan giliranku untuk memberikan piala. Dia menambahkan, kirim pesanan untuk membatalkan upacara penghargaan untuk saat ini. Itu akan diadakan setelah kontes individu berakhir. Bab 342 Kemenangan Ganda. Ya, sesuai perintah, salah satu penjaga segera melangkah maju dan membuat pengumuman. Dragon Scale Guard, yang sudah berada di tengah ruangan, langsung menghentikan langkah mereka. Kebingungan memenuhi wajah mereka. Upacara penghargaan untuk sementara dibatalkan. Tepat ketika mereka mencoba memproses informasi, pengumuman lain datang. Turnamen individu akan berjalan tepat waktu. Itu akan terjadi dalam 1 jam. Saat berita itu diumumkan, itu juga menandakan bahwa pertempuran berikutnya akan segera dimulai. Namun, mereka tidak akan lagi dikelompokkan ke dalam tim untuk babak ini. Itu akan menjadi ujian kekuatan di antara individu-individu. Lawan mereka bisa dari tim yang berbeda, atau bahkan bisa menjadi anggota tim mereka sendiri. Lawan mereka bisa jadi adalah kawan yang sebelumnya telah menyelamatkan nyawa mereka di medan perang. Namun, setelah mendengar detailnya, 8 tim pengawal Asura tidak goyah. Meskipun tubuh mereka penuh dengan luka dan berlapis tanah, mereka sangat ingin berpartisipasi. Ini karena pertempuran berikutnya tidak hanya akan membawa kemuliaan bagi tim mereka, tetapi juga akan membawa kemuliaan bagi mereka sebagai individu. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Segera, sudah waktunya untuk turnamen individu. Aturan turnamen individu sederhana. Mereka akan bertarung satu sama lain secara berpasangan sampai 10 besar ditentukan. Kemudian, mereka akan terus diadu satu sama lain sampai mereka memiliki 3 pemenang teratas. Di antara 3 finalis, orang terakhir yang tersisa akan menjadi juara malam ini. Namun,
Waktu 1 jam tampaknya tidak cukup untuk 8 tim pengawal Asura yang baru saja muncul dari pertempuran sengit. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka hanya harus menjadi tentara yang terus-menerus menantang batas-batas mereka sendiri. Turnamen individu jauh lebih seru daripada turnamen beregu. Namun, Jonathan tetap tidak tertarik. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, jadi apa yang harus dibanggakan? Sementara itu, di medan perang, para prajurit terus bertarung satu sama lain dengan kejam. Itu adalah adegan berdarah panas yang tidak akan berani dilewatkan oleh seorang pria, karena ini adalah sekelompok tentara yang memiliki kadar testosteron abnormal. Itu adalah turnamen yang lebih mulia dari yang lain di dunia. Pembunuh berdarah, jangan memaksakan dirimu. Di medan perang, Bloody Slayer sudah lama memar dan babak belur. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung. Bloody Slayer telah naik untuk pertandingan pertamanya, hanya untuk berhadapan langsung dengan pemenang pertarungan individu sebelumnya, Skyrise. Aku bisa terus berjalan, kata Bloody Slayer sambil menyeka darah di wajahnya. Dia kemudian bergegas maju dengan ganas. Sah Asteriste, aku bahkan akan menjadi pemenang malam ini. Tinjunya terbang tepat saat dia selesai berbicara. Adegan serupa yang tak terhitung jumlahnya dimainkan di seluruh medan perang. Hampir setiap prajurit menolak untuk menyerah. Mereka semua bertekad untuk tidak mengakui kekalahan. Mereka menolak untuk menyerah. Bagi mereka, menyerah dan mengakui kekalahan adalah nasib yang lebih buruk daripada dibunuh. Mereka lebih baik mati daripada menyerah. Gagasan ini sangat terukir dalam gen mereka. Bajingan ini akhirnya bertingkah seperti laki-laki. Mata Patrick memerah saat dia melihat pertarungan dimainkan di layar besar dari luar medan perang. Saat ini, seolah-olah para prajurit dari penjaga skala naga di lapangan dirasuki oleh Terminator Iblis. Mereka tidak gentar, juga tidak mundur. Mereka bergegas maju dan membunuh terus-menerus. Mereka bangkit ketika mereka jatuh. Jika mereka terluka, mereka hanya mengertakkan gigi dan mendorong. Selama mereka memegang sedikit kesadaran, mereka harus membunuh sampai akhir. Turnamen individu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Tidak sampai 2 hingga 3 jam kemudian akhirnya berakhir. Pemenang turnamen individu malam ini adalah Bloody Slayer, anggota Dragon Scale Guard. Saat Hades mengumumkan pemenangnya, semua orang yang hadir meledak dalam kegembiraan. Pada saat itu, semua tatapan terfokus pada Bloody Slayer. Namun, Bloody Slayer hanya berdiri di sana dengan tercengang. Wajahnya tertutup lumpur dan debu, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bloody Slayer tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah saya menang? Tidak hanya Dragon Scale Guard mengambil kejuaraan keseluruhan dari Divine Dragon Guard, tetapi mereka juga berhasil merebut turnamen individu dari 7 tim Asura Guard yang tersisa. Itu adalah kemenangan ganda. Pengawal skala naga telah memperoleh kemenangan ganda. Kepala instruktur, apakah Anda melihat itu? Saya menang. Dragon Scale Guard kami memenangkan kedua turnamen. Bloody Slayer berteriak marah pada drone yang melayang di langit. Jonathan yang dari tadi mengawasi dari luar medan perang, akhirnya membuka matanya. Saya melihat. Dengan itu, turnamen berakhir. Semua prajurit perlahan-lahan menyaring kembali ke tempat tersebut. Pada saat yang sama, para prajurit Dragon Scale Guard diundang ke podium. Itu adalah podium pemenang. Mereka berdiri berdampingan dengan 8 Raja Perang. Melihat ratusan Dragon Scale Guard yang berdiri di hadapannya, Andi tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sambil bercanda, kamu bajingan akhirnya membuatku bangga. Ini semua berkat kepala instruktur. Bloody Slayer berkata sambil tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Dia merasa agak malu. Oke, berhenti melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zakari memelototi Andi setelah melihatnya penuh dengan dirinya sendiri. Bahkan jika pengawal skala naga menang, itu tidak ada hubungannya dengan Raja Perang sepertimu. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Andi tidak senang setelah mendengar kata-kata Zakari. Mereka adalah tentara di bawah komando saya. Bagaimana kemenangan mereka tidak ada hubungannya denganku? Apakah kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kemenangan itu diperoleh? Zakari mendengus dingin. Oke, itu sudah cukup. Berhenti berdebat. Hades memelototi mereka berdua. Dia telah berdiri di tengah ketika mereka berdua mulai bertengkar. Dia berbalik untuk melihat penjaga skala naga yang berdiri di depannya. Pengawal skala naga adalah pemenang malam ini. Biasanya, saya akan menjadi orang yang memberi Anda piala.
Namun, kalian beruntung hari ini. Asura, yang tidak pernah berpartisipasi dalam acara tersebut sejak latihan tembakan langsung pertama kali diadakan, ada di sini hari ini. Tentu saja, karena dia hadir, saya tidak akan menjadi orang yang memberi Anda trofi. Petik 2. Apa, Asura sendiri? Seluruh tempat itu gempar setelah mendengar nama itu. Bagi para prajurit, Asura adalah eksistensi yang mirip dengan dewa di hati mereka. Banyak dari mereka tidak pernah melihatnya meskipun telah menjadi tentara selama 3 tahun. Asura tidak pernah menghadiri latihan tembakan langsung dalam 3 tahun ini. Dengan demikian, piala setiap tahun diberikan oleh Hades atas nama mantan. Asura tidak hanya hadir hari ini, tetapi dia juga akan memberikan trofi secara pribadi. Seketika, penonton dalam keadaan hiruk-pikuk. Saat ini, semua mata tertuju pada podium. Mereka menunggu kedatangan Asura. Napas prajurit Dragon Scale Guard, yang berdiri di podium, meningkat. Tanpa disadari, keringat dingin juga mulai terbentuk di telapak tangan mereka. Asura, akankah kita akhirnya bisa bertemu dengan pria legenda? Keheningan menggantung di udara. Di depan mata semua orang, Raja Perang, Hades, perlahan mengalihkan pandangannya ke arah venue. Matanya terpaku pada Jonathan, yang berada di sudut. Bab 343 Semua Salam Asura. Goldstein, Anda telah menonton untuk waktu yang lama. Berapa lama lagi Anda berencana untuk menonton? Hades, Raja Perang, bertanya dengan suara rendah. Jonathan segera menjadi pusat perhatian, menarik perhatian semua orang, begitu Hades berbicara. Jonathan Goldstein, Tuan Goldstein, Asura. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hades, semua prajurit pengawal skala naga terkejut dan menatap Jonathan, yang ada di sudut, dengan tidak percaya. Instruktur kepala adalah Asura, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia kepala instruktur Dragon Scale Guard? Bagaimana dia Asura yang legendaris? Kamu pasti punya banyak hal untuk dikatakan. Jonathan menatapnya dengan marah. Saat berikutnya, dia bangkit dan berjalan menuju podium. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah menonton kompetisi dengan tenang. Namun, tanpa diduga, Hades terang-terangan membuka penyamarannya. Tepat ketika Jonathan naik ke podium, Hades tiba-tiba mundur selangkah. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Jonathan. Aku, Hades, dari kantor Asura, salam untuk Asura. Suara ledakan keras Hades bergema di udara. Saat suaranya terdengar, 7 Raja Perang di belakangnya berlutut di tempat hampir bersamaan. Aku, Zakari, Raja Perang Penakluk, salam Asura. Aku, Dorian, Raja Perang Excalibur, salam untuk Asura. Aku, Terence, Kardinal Raja Perang, salam Asura. Aku, Kane, Raja Guntur Perang, salam Asura. Saya, Andi, dari kantor Asura, salam untuk Asura. Kantor Asura, 8 Raja Perang, tanpa pengecualian, semua berlutut di depan Jonathan saat mereka menghadapinya. Tiba-tiba, ruangan itu membeku dalam keheningan yang disambar petir. Ketika mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka, tentara yang tak terhitung jumlahnya membeku di tempat ketika pikiran mereka menjadi kosong. Mereka adalah 8 Raja Perang. Masing-masing dari mereka memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibandingkan siapapun. Pengaruh dan kekuasaan mereka menjangkau seluruh Canaya. Tapi sekarang, mereka semua berlutut di depan Jonathan. Adegan seperti itu akan tercatat dalam sejarah selamanya. Pengawal naga ilahi. Penjaga skala naga, pengawal naga elang, pengawal naga anima, pengawal naga fang, 8 tim pengawal Asura, salam untuk Asura. Setelah 8 Raja Perang berlutut, 8 pengawal Asura mengikuti dari dekat dan berlutut ke tanah tanpa ragu-ragu. Salam untuk Asura. Tak lama setelah itu, semua prajurit di bawah 8 pengawal Asura langsung berlutut ke tanah, menyapa Asura. Kalian semua bisa bangkit. Jonathan mengibaskan tangannya pelan. Begitu 8 Kings of War mendengar kata-kata Jonathan, mereka segera bangkit. Saat dia bangun, Zakari, Raja Perang Penakluk, mau tidak mau menjadi yang pertama berbicara. Goldstein, apa yang Andi lakukan untuk membujukmu? Saya tidak percaya Anda secara pribadi memberikan pelatihan khusus kepada anak-anak pengawal skala naga itu. Petik 2. Setelah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sisi Jonathan, Zakari sangat menyadari karakternya. Andi pasti telah membayar mahal baginya untuk melatih mereka secara pribadi.
Itu bukan pelatihan khusus. Saya hanya melakukannya karena Andi menyetujui salah satu syarat saya, jawab Jonathan acuh tak acuh. Apa itu? Zachary menyelidiki. Setelah latihan tembakan langsung, dia secara pribadi akan memimpin 100.000 tentara untuk menyerang wilayah barat. Jika dia gagal mengambil alih wilayah barat dalam waktu sebulan, dia harus datang menemuiku dengan kepala terpenggal. Jonathan melihat ke arah Zachary dan melanjutkan, sebagai gantinya, aku akan memberikan pelatihan yang bagus kepada bocah-bocah Dragon Scale Guard yang tidak memuaskan itu. Tidakkah menurutmu itu kesepakatan yang bagus? Kilatan ketidakpercayaan melintas di mata Zachary saat mendengar kondisi itu. Memimpin 100.000 tentara untuk menyerang wilayah barat. Selain itu, harus mengambil alih wilayah barat dalam waktu sebulan. Petik 2. Wilayah barat adalah salah satu negara paling dominan di antara semua negara kuat lainnya di Aplot Tenggara. Tanahnya sangat luas, dengan jutaan tentara di bawah komandonya. Bahkan jika dibandingkan dengan negara besar saat ini, wilayah barat tidak akan kalah. Juga, banyak negara mega kuat berada di belakangnya, secara diam-diam menyediakannya dengan senjata terbaru dan bantuan keuangan yang signifikan. Itu berarti bahwa berperang melawan wilayah barat sama saja dengan secara tidak langsung melawan negara-negara mega kuat itu. Tidak seorang pun kecuali Asura yang secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang wilayah barat selama 100 tahun terakhir. Sekarang, Andi harus bertarung melawan wilayah barat hanya dengan 100.000 tentara bersamanya. Bukankah dia hanya mencari kematian? Ini gila, Andi. Apakah kamu sudah gila? Apakah Anda tahu berapa banyak tentara yang dimiliki wilayah barat? Apakah Anda tahu berapa banyak senjata baru yang mereka miliki secara diam-diam? Beraninya kau menyerangnya hanya dengan 100.000 tentara. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Dalam sekejap, Zachary tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Andi. Zachary menyaksikan Andi naik selangkah demi selangkah. Dari rekrutan, yang terakhir bekerja keras untuk menjadi salah satu raja perang kantor Asura. Meski status mereka sama, di matanya, Andi hanyalah anak kecil yang belum dewasa. Saya tidak gila. Setelah mendengar kata-kata Zachary, Andi tampak acuh tak acuh. Itu hanya wilayah barat. Jadi bagaimana jika memiliki jutaan tentara di bawah komandonya? Jadi bagaimana jika memiliki senjata yang disediakan secara diam-diam oleh negara-negara mega kuat? Aku akan menjatuhkan mereka. Jika saya gagal mengambil alih wilayah barat dalam satu mulut, saya, Andi Morelli, akan melihat kalian semua akan memenggal kepala saya. Petik 2. Andi tampak bertekad untuk menang melawan West Region. Lagi pula, dia pikir skenario terburuknya adalah mati. Sebagai seorang pria Canaya, dia dilahirkan ke dunia dan tahu dia akan mati suatu hari nanti. Namun, dia tidak pernah takut sebelumnya. Tidak masalah apakah itu wilayah barat atau negara yang sangat kuat. Jika mereka berani menantang Canaya, maka mereka akan binasa. Ini adalah kegilaan. Kau sudah gila? Teriak Zachary marah. Sebelum Zachary bisa mengatakan sesuatu yang lain, Jonathan memotong dengan suara tegas, cukup. Tutup mulutmu. Jika ada hal lain yang ingin Anda katakan, lakukanlah setelah upacara penghargaan. Sekarang adalah upacara penghargaan untuk latihan tembakan langsung, bukan waktunya bagimu untuk berdebat. Ketakutan, Zachary buru-buru menutup mulutnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah mendengar teguran Jonathan. Saat aula sepi, Jonathan mengangkat trofi juara di podium dan perlahan berjalan menuju Dragon Scale Guard. Sudah kubilang sebelumnya bahwa hasilnya jelas begitu aku datang ke Dragon Scale Guard. Anda tidak percaya apa yang saya katakan, bukan? Bagaimana dengan sekarang? Ya, kami percaya sekarang. Wajah para prajurit Dragon Scale Guard menjadi merah setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Mereka tidak berani menatap langsung ke arah Jonathan yang ada di depan mereka. Mereka masih ingat bagaimana mereka memandang rendah Jonathan ketika dia baru saja tiba di Dragon Scale Guard dan betapa buruknya mereka memperlakukan Jonathan. Saat mereka memikirkan pernyataan sarkastik yang mereka buat di belakang punggung Jonathan, mereka ingin menamparkan diri mereka sendiri. Dia Asura, tentara yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat wajahnya bahkan sekali seumur hidup mereka. Sedangkan untuk kita, kami hampir mengusirnya. Bab 344 semua harus mati. Baiklah, berhenti menundukkan kepala. Kalian semua, angkat kepalamu sekarang. Setelah mendengar omelan Jonathan,
Semua prajurit Dragon Scale Guard mengangkat kepala mereka dan menegakkan punggung mereka. Mereka menghadapi Jonathan dengan postur militer paling standar. Apakah kalian mendengar apa yang mereka katakan barusan? Jonathan melirik Dragon Scale Guard dengan acuh tak acuh. Kamu telah menggunakan darah dan nyawamu untuk menukar juara ini. Tidak lama setelah ini, Anda akan mengikuti Andi untuk menyerang wilayah barat. Kita tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Mungkin di antara kamu ada yang terkubur selamanya di tempat yang sunyi itu. Katakan padaku, apakah kamu takut? Tidak, semua prajurit dari pengawal skala naga merespons secara bersamaan dengan kemarahan. Tidak ada sedikit pun ketakutan di mata mereka. Sejak hari ketika mereka memilih untuk bergabung dengan pengawal skala naga, mereka telah mengabaikan masalah hidup dan mati. Dengan kata lain, sejak hari itu, hidup mereka bukan milik mereka lagi tapi milik negara ini. Mereka milik kantor Asura, itu lebih seperti tentara yang telah saya latih. Jonathan mengamati mereka dengan tatapan tegas. Ingat, kita harus memenangkan pertempuran ini apapun yang terjadi. Jika Anda kalah, saya tidak akan mengenali Anda sebagai tentara saya lagi. Apakah kamu mengerti? Ya, kepala instruktur. Para prajurit pengawal skala naga berteriak dengan marah sekali lagi. Meskipun mereka telah mengetahui bahwa Jonathan adalah Asura yang legendaris, di dalam hati mereka, yang terakhir akan selalu menjadi instruktur utama mereka. Bawa pialamu bersamamu. Aku akan menunggumu kembali. Jonathan mengangkat trofi dan menyerahkannya ke tangan Bloody Slayer. Pada saat itu, semua mata prajurit Dragon Scale Guard berbinar. Mereka telah menunggu hari ini selama 3 tahun penuh. Akhirnya, itu menjadi kenyataan. Kepala instruktur, bisakah kami berfoto denganmu sebelum pergi? Beberapa saat kemudian, Bloody Slayer membawa 2 trofi juara dan berdiri di depan Jonathan. Dia menundukkan kepalanya sedikit seolah-olah dia malu. Sikap bertarungnya sebelumnya tidak terlihat. Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mengambil foto diri saya sendiri. Namun, jika kalian berhasil kembali dari wilayah barat hidup-hidup, aku mungkin membuat pengecualian. Ya, kepala instruktur. Pembunuh berdarah kedua mendengar kata-kata Jonathan. Dia menegakkan tubuh dan berseru, kami akan kembali dari wilayah barat hidup-hidup. Detik berikutnya, Bloody Slayer berbalik dan menatap Dragon Scale Guard. Semuanya, dengarkan, berbalik dan berbaris. Begitu dia memberikan perintahnya, pengawal skala naga segera berbaris keluar dari tempat tersebut. Dalam waktu kurang dari 10 menit, hanya Jonathan, Hades, dan yang lainnya yang tersisa di tempat yang sebelumnya berisik. Setelah para prajurit itu meninggalkan tempat kejadian, Jonathan menyalakan sebatang rokok dengan santai dan melirik Hades. Sebelum ini, saya meminta Anda untuk membantu saya melihat Hunters Guild. Bagaimana jalannya? Ini hampir selesai. Hades mengerutkan alisnya. Persekutuan Pemburu adalah organisasi ilegal yang dibentuk oleh beberapa pengusaha kaya di Gronga yang berkolusi dengan beberapa pasukan teroris asing. Guild Hunters di Gronga hanyalah sebuah cabang. Menurut penyelidikan saya, Hunters Guild memiliki lebih dari 50.000 anggota di Gronga saja, dan jumlahnya masih terus bertambah. Di luar negeri, anggotanya bahkan telah mencapai lebih dari 1 juta. Organisasi ini pandai mencuci otak. Orang-orang dengan kemauan yang lemah akan dengan mudah dicuci otak oleh mereka dan menjadi umpan meriam bagi mereka. Di luar negeri, ia telah mengorganisir beberapa serangan teroris sampai sekarang. Selain itu, dikatakan bahwa mereka dekat dengan organisasi pembunuhan di Dark Web. Berhenti selama beberapa detik, Hades melanjutkan, selain itu, beberapa serangan teroris di luar negeri beberapa tahun yang lalu semuanya menunjukkan jejak Hunters Guild. Saya khawatir Guild Pemburu di Gronga mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Kemungkinan besar, tujuan mereka mendirikan cabang di Gronga adalah untuk merencanakan serangan teroris di daratan kita. Apakah kamu mengetahui siapa orang yang bertanggung jawab atas Guild Hunters di Gronga? Jonathan mengerutkan alisnya. Ya, saya lakukan. Hades mengangguk. Dia orang asing bernama Waxon, dan dia tinggal secara permanen di luar negeri. Dia hanya kembali ke Gronga sesekali. Sebagian besar waktu, dia memerintahkan tindakan Hunters Guild di Gronga dari jarak jauh. Orang asing. Jonathan sedikit mengernyit. Apakah mereka tidak memiliki orang lokal yang bertanggung jawab? Seharusnya mereka tahu, tapi aku belum tahu siapa itu. Hades menundukkan kepalanya. Saya tidak punya banyak waktu. Plus,
Anda tahu Gronga selalu berada di luar kendali kantor Asura kami. Terkadang, ada hal-hal yang bahkan jaringan kantor Asura tidak dapat mengetahuinya dalam waktu sesingkat itu. Terus selidiki. Laporkan kepada saya segera jika Anda menemukan sesuatu. Seru Jonathan tegas. Ya, Tuan Goldstein. Hades mengangguk dan melirik Jonathan. Goldstein, mengapa Anda tiba-tiba tertarik pada Hunters Guild? Mereka hanya memiliki pengaruh di Gronga. Mereka tidak punya tempat di daratan kita. Gronga mungkin tidak berada dalam kendali kantor Asura, tapi daratan adalah wilayah kita. Bahkan organisasi ilegal terbesar pun tidak akan mampu membuat gelombang di daratan, apalagi Guild Hunters. Faktanya, organisasi manapun akan segera dihancurkan jika mereka mencoba membuat keributan di daratan. Mereka tidak akan memiliki satu kesempatan pun untuk tumbuh di sini. Mungkin Guild Pemburu dianggap sebagai organisasi besar di Gronga, tetapi keberadaan mereka bahkan tidak layak disebut di Canaya. Jika Jonathan memberi perintah, 8 Raja Perang dapat memimpin 100.000 pasukan dan menghancurkan Guild Pemburu kapan saja. Sebenarnya, ukuran Hunters Guild yang tidak signifikan sama sekali tidak pantas mendapatkan perhatian Jonathan. Kamu tidak perlu khawatir tentang alasannya. Lakukan saja apa yang saya katakan dan lihat ke dalamnya. Pada saat itu, tatapan Jonathan berubah menjadi sangat dingin. Saya tidak ingin menghancurkan mereka. Itu akan terlalu berbelas kasih bagi mereka. Dia tidak hanya ingin menghancurkan Hunters Guild, tetapi dia juga ingin mencari tahu orang yang membunuh Daniel saat itu. Aku tidak peduli siapa mereka. Siapapun yang terkait dengan pembunuhan itu semua harus mati. Ya, Tuan Goldstein. Mendengar kata-kata Jonathan, Hades langsung menutup mulutnya. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai kepala kantor 8 Raja Perang Asura, Hades berada di urutan kedua setelah Jonathan. Dia tahu betul kapan harus mengajukan pertanyaan dan kapan tidak. Faktanya, memikirkan kata-katanya adalah pelajaran pertama yang dia pelajari ketika dia bergabung dengan kantor Asura. Saat Jonathan mencapai pintu masuk venue, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Berbalik, dia bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan gulungan rahasia yang aku minta untuk kalian selidiki? Bab 345 Kolam Naga Bayangan. Kami telah menemukan sesuatu. Mendengar kata-kata Jonathan, Hades dengan cepat menyusulnya. Aku menemukan tempat bernama Shadow Dragon Pool beberapa waktu lalu. Saya pikir itu terkait dengan gulungan rahasia yang ingin Anda temukan. Petik 2. Kolam Naga Bayangan. Jonathan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Di mana itu? Itu di Gypsdale, tidak terlalu jauh dari Yellowview. Saat dia mengatakan ini, Hades ragu-ragu beberapa saat sebelum melanjutkan, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Shadow Dragon Pool terkait dengan gulungan rahasia yang ingin kamu temukan. Saya baru saja mendengar orang tua di sana mengatakan bahwa seorang ahli legendaris pernah muncul di sana sebelumnya. Gulungan yang dia gunakan untuk kultivasinya kebetulan adalah teknik naga bayangan. Teknik naga bayangan. Nama itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan teknik yang dia kembangkan. Gulungan yang dia dapatkan saat itu disebut teknik naga suci kuno. Namun, dia hanya memiliki paruh pertama. Sampai saat itu, babak kedua masih belum ditemukan. Meskipun demikian, selama ada kemungkinan kecil bahwa itu terkait dengan teknik naga suci kuno, tidak mungkin dia akan menyerah pada kesempatan langka ini. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 3 tahun penuh mencari paruh kedua teknik naga suci kuno. Saya pikir itu disebut teknik naga bayangan. Tapi tahukah Anda bahwa orang tua itu hanya mendapat informasi ini dari desas-desus? Adapun ahli legendaris, bahkan mereka sendiri tidak tahu siapa itu. Hades merasa tidak berdaya ketika dia melanjutkan, Tuan Goldstein, jika Anda ingin pergi, mengapa saya tidak mengirim seseorang untuk pergi bersama Anda? Tidak perlu untuk itu. Jonathan menggelengkan kepalanya. Kirimkan saya alamatnya. Aku akan pergi ke sana sendiri. Ya, Tuan Goldstein. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Hades dengan santai melambaikan tangannya, dan seorang prajurit melangkah maju di belakangnya. Prajurit itu kemudian memberikan peta yang digambar tangan ke Hades. Goldstein, saya mendapat orang lokal untuk menggambar peta ini untuk saya ketika saya di sana. Mungkin ada beberapa ketidakakuratan, tetapi seharusnya tidak ada masalah besar. Saat dia mengatakan itu, Hades memberikan peta yang digambar tangan kepada Jonathan. Apakah ini peta? Jonathan langsung mengernyitkan alisnya saat melihat peta itu.
Bagaimana ini bisa menjadi peta? Ini jelas hanya beberapa coretan. Garis merah dan garis hitam berlekuk-lekuk yang tak terhitung jumlahnya tampak berantakan. Saya tidak punya pilihan lain. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Bahkan penduduk setempat di sana mengatakan bahwa mereka hanya mendengar orang tua mereka menyebutkannya. Hades tampak sedikit canggung. Selain itu, saya pernah mendengar bahwa banyak orang meninggal di sana sebelumnya. Mungkin ahli legendaris memasang jebakan di dalamnya. Selama seseorang masuk tanpa izin, jebakan akan dimulai. Tapi ini semua hanya rumor. Siapa yang akan percaya tahayul seperti itu di era modern? Hades tidak percaya sepatah kata pun tentang jebakan dan formasi pelindung. Di era modern, tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang begitu percaya tahayul dan tradisional. Lupakan tentang peta itu. Aku akan mencarinya sendiri. Jonathan melemparkan peta yang dicoret-coret itu ke Hades. Dia kemudian menuju keluar. Goldstein, apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk pergi bersama Anda? Hades berteriak saat dia mengikuti di belakang Jonathan. Tidak perlu. Tanpa berbalik, Jonathan berjalan keluar. Beberapa jam kemudian, Jonathan keluar dari stasiun kereta api di Gypsdale. Karena Yaleviu berada di dekat Gypsdale, dia bahkan tidak membutuhkan waktu setengah jam, terutama jika dia pergi dengan kereta api. Tampan, apakah kamu butuh tempat tinggal? Hotel kami sangat murah. Harganya hanya 100 semalam. Saat Jonathan berjalan keluar dari stasiun kereta, seorang wanita parubaya berpakaian konservatif bergegas menghampirinya. Selain itu, kami juga memiliki gadis-gadis muda di hotel kami yang pandai menyanyi, memainkan alat musik, dan yang lainnya. Biayanya hanya 500 semalam. Minggir. Jonathan mengerutkan kening begitu mendengar ini. Di era apa kita hidup? Bagaimana masih ada mucikari yang bertindak begitu berani di stasiun kereta? Bagaimana mereka secara terbuka meminta pelanggan dari penumpang yang lewat di pintu masuk stasiun kereta? Apakah para pejabat di Gypsdale tidak peduli dengan semua ini? Katakan saja jika kamu tidak mau. Ada apa dengan sikapnya? Melihat ekspresi Jonathan menjadi gelap, wanita parubaya itu memelototinya dengan kesal dan berbalik untuk pergi. Saat dia melakukannya, dia bahkan menggerutu. Dia berpakaian sangat sopan, dan saya pikir dia adalah orang kaya. Saya tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak akan mampu membayar satu malam menginap senilai 500. Sungguh pecundang yang bangkrut. Hanya keberuntunganku. Wanita parubaya itu meludahkan seteguk air liur dengan kasar sebelum bergegas ke seorang pria parubaya botak di belakang Jonathan. Setelah beberapa kata, pria itu bergegas mengejar wanita parubaya itu saat mereka menuju sebuah hotel kecil. Jonathan bahkan tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi di dalam. Selain dia berhubungan seks, tidak ada hal lain yang bisa terjadi. Setelah beberapa saat, Jonathan mengikuti jalan sesuai dengan peta di ingatannya dan menuju ke Shadow Dragon Pool. Setelah berjalan sekitar 4 jam berturut-turut, dia akhirnya berhenti di tempat yang tampak seperti hutan belantara yang sepi. Namun, dia terkejut menemukan sekelompok pria dan wanita muda berpakaian modis di hutan belantara. Sepintas, mereka sepertinya tidak ada hubungannya dengan tempat terpencil seperti itu. Sama seperti Jonathan melihat mereka, kelompok itu juga berbalik untuk melihatnya. Namun, Jonathan hanya mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Saat dia berjalan ke depan, tidak lama kemudian dia mencapai pegunungan. Lanskap pegunungan tampaknya berlangsung ratusan mil. Dedaunan lebat di pegunungan juga membuatnya tampak sangat menakutkan. Tepat ketika Jonathan hendak mendaki gunung, sekelompok pria dan wanita muda di belakangnya tiba-tiba bergegas menghampirinya. Salah satu pemuda yang terlihat sedikit lebih tua memandang Jonathan dan bertanya, "Apakah kamu juga akan pergi ke Shadow Dragon Pool?" "Apakah kamu tahu Shadow Dragon Pool juga?" Jonathan langsung mengernyit saat mendengar pria itu menyebut Shadow Dragon Pool. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa sekelompok anak muda juga mencari Shadow Dragon Pool. "Tentu saja kami tahu." Mendengar pertanyaan Jonathan, pemuda itu buru-buru menjawab, "Kami datang ke sini hanya untuk mencari Shadow Dragon Pool. Apa yang akan kau lakukan di sana?" Jonathan bertanya dengan sedikit cemberut. "Kita akan pergi ke Shadow Dragon Pool untuk mencari mata air jauh di dalam kolam. Kami ingin menggunakan mata air itu untuk membuat air mineral jenis baru. Ini seperti air soda Watson dan air mineral Evian." Pria muda itu memberitahunya motif mereka tanpa ragu-ragu.
Dia kemudian menoleh ke wanita muda di sampingnya, yang berpakaian modis dan tampak berdarah campuran. Ini adalah putri ketiga dari keluarga Hansley. Saya datang ke sini bersamanya untuk mencari mata air yang dalam. Francis, mengapa kamu memberitahu orang asing begitu banyak? Setelah mendengar kata-kata pria itu, wanita muda itu, juga dikenal sebagai Cecilia Hansley, sedikit mengernyit, tampak agak tidak senang. Miss Hansley, lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak teman pula. Selain itu, bukan hal yang buruk untuk memiliki teman lain di tempat yang suram seperti ini, bukan? Pria itu terkekeh saat mengatakan itu dan menoleh ke Jonathan. Kenapa kamu pergi ke Shadow Dragon Pool? Bab 346 The Keluarga Hansley dari Gronga. Aku hanya melihat-lihat, jawab Jonathan santai. Melihat-lihat, apa yang bisa dilihat di tempat seperti ini? Mereka berada di tempat yang menakutkan di antah berantah. Jika bukan karena Cecilia, pemuda itu mungkin tidak akan datang ke sini bahkan jika dia diberi 1 juta. Bisakah kamu berada di sini untuk bertualang? Francis Collins, pemuda itu, melirik ke arah Jonathan. Saya mendengar bahwa ada beberapa streamer petualangan yang suka datang ke tempat-tempat seram seperti ini untuk melakukan streaming langsung. Mungkinkah kamu salah satunya? Bisa dibilang begitu. Jonathan tidak bisa diganggu oleh mereka. Dia memberi mereka anggukan santai dan melanjutkan perjalanannya. Tepat ketika dia akan terus berjalan, Francis menghentikannya sekali lagi. Karena kita sudah bertemu, mengapa kita tidak pergi bersama? Setidaknya Anda akan memiliki seseorang untuk menjaga Anda dalam perjalanan Anda. Francis, apa yang kamu lakukan? Cecilia mengerutkan alisnya setelah mendengar ini. Kenapa kau membawanya? Miss Hansley, aku khawatir kita tidak akan bisa menemukan Shadow Dragon Pool sendiri saat hari mulai gelap. Lihat saja pria ini. Dia memiliki tujuan yang jelas, dan jelas bahwa dia adalah seseorang yang sering bertualang. Dengan dia yang memimpin, aku yakin dia akan menyelamatkan kita dari mengambil jalan yang salah. Begitu dia selesai berbicara, Francis berbalik ke arah Jonathan. Apa yang kamu katakan? Kami bahkan dapat memberi Anda hadiah untuk itu jika Anda mau. Sebutkan saja harga Anda. Petik 2. Tidak perlu imbalan. Hanya saja, jangan menimbulkan masalah. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Jonathan terus berjalan. Bagi Jonathan, tidak ada bedanya jika mereka ikut atau tidak. Itu baik-baik saja selama mereka tidak menimbulkan masalah baginya. Huff. Seorang pemuda yang jelas-jelas berstatus tertinggi dalam kelompok itu mencemooh kata-kata Jonathan dan mengerucutkan bibirnya. Kami tidak akan tahu pasti siapa yang akan menyebabkan masalah. Ayo pergi, Nona Hansley. Dengan itu, beberapa dari mereka bergegas mengejar Jonathan. Sepanjang jalan, sepertinya Jonathan berada di dunia yang berbeda dari mereka. Setelah berjalan selama 1 jam penuh, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, kelompok pemuda dan pemudi tampak santai. Itu terutama terjadi pada pria yang tampaknya memiliki status tertinggi saat dia terus-menerus mencoba untuk membuat Cecilia senang. Miss Hansley, apakah kamu lapar? Apakah Anda ingin sesuatu untuk dimakan? Saya membawa beberapa makanan bersama saya dan bahkan secara khusus membawa beberapa botol anggur merah. Apakah Anda ingin mencoba beberapa? Petik 2. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada Francis, yang ada di belakangnya. Francis langsung mengerti niatnya. Dia mulai memukul kakinya dan menambahkan, tepat. Kami sudah berjalan begitu lama, dan hari mulai gelap. Kenapa kita tidak istirahat saja? Jones, aku khawatir hari akan benar-benar gelap jika kita tidak bergegas. Meskipun Cecilia sangat meremehkan Sean Jones, pemuda itu, dia masih berpura-pura berada di tempat yang sulit dan merengek. Saat itu, aku khawatir kita bahkan tidak akan dapat menemukan tempat dalam kegelapan ini, tempat yang menyeramkan untuk menginap. Lagi pula, dia tidak punya pilihan lain karena Gypsdale adalah wilayah Sean. Kalau tidak mungkin dia akan peduli pada orang lain sebagai putri ketiga terkemuka dari keluarga Hansley. Dengan saya di sini, apa yang harus ditakuti? Sean menjawab dengan lambaian tangannya. Selain itu, bahkan jika kita bertemu dengan beberapa bahaya, tidak ada yang tidak bisa aku selesaikan dengan panggilan telepon. Siapa yang berani menyinggung keluarga Jones di Gypsdale? Tepat, karena Mer Jones sudah mengatakannya, Miss Hansley, kenapa kita tidak istirahat di sini saja? Francis buru-buru mengambil kesempatan itu dan menimpali.
Terbukti bahwa selain Cecilia, Shaun adalah satu-satunya orang yang paling berpengaruh di grup. Baiklah, mari kita istirahat kalau begitu. Meskipun dia terdengar agak enggan, Cecilia akhirnya mengangguk setuju. Setelah mendengar Cecilia menghela nafas, Shaun menjentikkan jarinya, dan bawahan di belakang mereka segera mulai mengatur tempat itu. Dalam beberapa menit, rerumputan yang sebelumnya berantakan sekarang memiliki anggur merah, steak, dan makanan matang lainnya yang diletakkan di atasnya. Pada saat itu, Francis menoleh ke Jonathan. Apakah kamu mau beberapa? Tidak, terima kasih. Jonathan menggelengkan kepalanya. Karena dia bahkan tidak mengenal mereka, tidak mungkin dia memakan makanan mereka. Kami sudah berjalan begitu lama. Kamu pasti lapar juga, kan? Meskipun Jonathan sudah menolak tawarannya, Francis masih mengulurkan tangan dan memberikan sepotong steak kepada Jonathan. Makanlah untuk mengisi perutmu. Kami tidak tahu seberapa jauh Shadow Dragon Pool. Bagaimana jika kita bahkan tidak dapat menemukannya saat matahari terbit? Kalau begitu tidakkah kamu harus kelaparan sampai pagi? Petik 2. Kalian bisa pergi duluan. Jonathan tidak mengambil alih potongan steak dari Francis. Sebagai gantinya, dia dengan santai menemukan batu di dekatnya, duduk, dan menyalakan sebatang rokok. Berdasarkan ingatannya tentang peta yang digambar tangan, Shadow Dragon Pool ada di suatu tempat di sekitar sana. Namun, tidak ada tanda apapun di lokasi spesifiknya di peta yang dicoret-coret. Setelah melihat betapa kerasnya Jonathan menolaknya, Francis tidak terus bersikeras. Kelompok mereka kemudian duduk dan mulai makan. Setelah beberapa saat, Cecilia mengambil inisiatif untuk mengangkat gelasnya dan menoleh ke Shaun. Perjalanan kami ke Gypsdale kali ini semua berkat Tuan Jones. Jika kita bisa membangun pabrik air mineral kita, Pak Jones akan menjadi kontributor terbesar kita. Ini untukmu, Tuan Jones. Dengan itu, Cecilia mengangkat gelas anggur kristalnya dan menenggak anggur dalam satu tegukan. Shaun sedikit terkejut dengan ini. Sejak mereka datang ke Gypsdale, Cecilia selalu acuh tak acuh padanya. Bahkan jika dia memulai percakapan dengannya, dia masih tidak peduli padanya. Tapi sekarang, Cecilia tidak hanya berinisiatif untuk bersulang untuknya, dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kontributor terbesar. Tanpa ragu, Shaun mengangkat gelasnya dan menenggak anggurnya dalam satu tegukan juga. Anda terlalu baik, Miss Hansley. Ini kesenangan saya untuk melayani Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Meskipun saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi di tempat lain, tidak ada yang berani menentang kata-kata saya di Gypsdale. Terima kasih, Tuan Jones. Cecilia menundukkan kepalanya sedikit. Karena dia baru saja minum segelas anggur, pipinya sedikit memerah. Di bawah langit yang gelap, dia tampak lebih memikat. Saat Shaun menatapnya, dia hanya bisa menelan ludah ketika dia menundukkan kepalanya. Anak muda, meskipun saya tidak tahu nama Anda, karena kita sudah bertemu, mari kita minum bersama. Saat dia mengatakan itu, Shaun melirik Jonathan dengan santai sebelum memberi isyarat kepada Francis. Atas isyarat Shaun, Francis segera mengerti dan menuangkan segelas anggur merah untuk Jonathan. Cepat dan bersulam untuk Tuan Jones, bisiknya. Bab 347 Shaun yang marah. Saya tidak mengkonsumsi alkohol. Jonathan menolak dengan nada datar. Dia tidak punya niat untuk mengambil gelas anggur. Mendengar kata-kata Jonathan, wajah Shaun langsung tenggelam. Apa maksudmu? Beraninya seseorang menolak tawaran saya di Gypsdale. Bukankah aku sudah cukup jelas? Jonathan menatap Shaun dengan dingin. Sudah kubilang, aku tidak minum alkohol. Sepertinya kamu tidak tahu aturan di sini. Tiba-tiba, Shaun tiba-tiba berdiri. Matanya dingin, dan kata-katanya tampak mengancam. Saya belum pernah bertemu seseorang di Gypsdale yang berani tidak menghormati saya. Shaun melihat ke arah Jonathan dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia berkata, saya akan menghabiskan segelas anggur saya. Sedangkan untukmu, kamu bisa minum sesukamu. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Shaun mengangkat gelas anggurnya dan menelan isinya. Bang! Shaun memecahkan gelas anggur merah. Itu berubah menjadi bubuk setelah jatuh ke tanah. Jelas bahwa Shaun marah. Dia mencoba menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan kemarahannya. Saya sarankan Anda segera menghabiskan anggur Anda. Tak seorang pun di Gypsdale berani menyinggung Tuan Jones.
Apakah Anda tidak ingin terus tinggal di Gypsdale di masa depan? Francis memperhatikan bahwa Shaun sangat marah. Karena itu, dia segera melirik Jonathan dengan penuh arti. Seseorang harus menundukkan kepala di bawah atap orang lain. Gypsdale adalah wilayah keluarga Jones. Jika Anda tidak menghormatinya, itu juga berarti Anda tidak menghormati keluarga Jones. Apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan Gypsdale utuh jika Anda menyinggung keluarga Jones? Bagiku, dia bukan siapa-siapa. Jonathan masih menolak tanpa ragu-ragu. Mengapa saya harus menunjukkan rasa hormat? Dia hanyalah pewaris manja keluarga Jones. Beraninya dia memaksaku melakukannya. Bahkan jika orang paling berkuasa di Gypsdale berdiri di hadapanku, apakah dia punya nyali untuk membuatku menghormatinya? Hei, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan meminumnya atau tidak? Saat ini, wajah Shaun sangat gelap. Jika mereka tidak berada di tempat terpencil yang tidak ada orangnya, Shaun pasti sudah memerintahkan seseorang untuk mematahkan kaki Jonathan. Di Gypsdale, orang yang mempermalukan Shaun akan sama dengan mencari kematian. Aku sudah mengatakannya berulang kali. Saya tidak minum alkohol. Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Kilatan dingin melintas di mata Jonathan. Pada saat itu, para penonton terdiam. Semua orang memandang Jonathan seolah-olah dia idiot. Betapa sombongnya. Aku tidak percaya bocah ini begitu penuh dengan dirinya sendiri. Tak seorang pun di Gypsdale berani berbicara dengan Tuan Jones dengan cara seperti itu. Apakah dia mencoba mencari kematian? Saat suasana menjadi lebih tegang, Francis dengan cepat maju ke depan untuk memuluskan semuanya. Jones, tenang. Aku akan minum segelas anggur atas namanya. Dengan itu, Francis menenggak anggurnya dalam satu tegukan. Jones, semangat. Saat berbicara, Francis dengan sengaja membalikkan gelas anggur untuk menunjukkan kepada Shaun bahwa dia telah menghabiskan isi di gelas itu. Sayangnya, tindakan Francis tidak menyurutkan amarah Shaun. Sebaliknya, yang terakhir menjadi lebih marah. Dia memelototi Francis dengan kejam dan memarahi, "Pergilah. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu cukup layak untuk membantunya menghabiskan anggurnya?" Dengan mengatakan itu, Shaun berbalik ke arah Jonathan. Dengan nada mengancam, dia berkata, "Hei, kamu benar-benar punya nyali. Saat kita keluar dari tempat terkutuk ini, aku akan menangkapmu untuk ini." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Shaun menendang serbet di depannya dan berteriak, "Kenapa kalian masih makan? Semuanya, segera bangun. Mari kita lanjutkan perjalanan kita." "Ya, Tuan Jones." Mendengar perintah Shaun, bawahan dan pengikutnya sangat ketakutan sehingga mereka segera bangkit dan mengemasi barang-barang mereka tanpa sepatah kata pun. Adapun Francis, dia memandang Jonathan dengan canggung. Pada saat itu, Francis tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, terlihat Shaun menyimpan dendam terhadap Jonathan. Semua warga di Gypsdale tahu bahwa Shaun adalah orang yang pendendam. Pada saat itu, bahkan Cecilia menatap Jonathan dengan ekspresi terkejut saat jejak keterkejutan melintas di matanya. Dia tahu betapa kuatnya keluarga Jones. Karenanya, bahkan dia tidak berani memprovokasi anggota keluarga. Selain tidak menghormati Shaun, aku tidak percaya orang ini punya nyali untuk mengabaikan ancaman Shaun. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu? Apakah dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Jones di Gypsdale? Kurasa dia bertingkah seperti ini karena dia masih muda dan ceroboh. Selain itu, saya tidak berpikir dia tahu seberapa berpengaruh keluarga ini. Cecilia menggelengkan kepalanya dan menganggap Jonathan sebagai anak muda yang sombong dan belum dewasa. Dia tidak peduli dengan keselamatan Jonathan setelah meninggalkan tempat terkutuk ini. Apa hubungan hidup orang asing denganku? Di matanya, ada jarak besar antara Jonathan dan dia. Seolah-olah dia adalah makhluk mitos yang akan membubung di langit sementara Jonathan hanya akan menjadi cacing tanah yang merangkak di tanah. Itulah perbedaan besar di antara mereka. Dia yakin bahwa setelah keluar dari tempat yang mengerikan ini, dia tidak akan pernah berinteraksi dengan Jonathan. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk ikut campur dalam masalah ini. Tidak lama kemudian, sekelompok orang terus bergegas menuju tujuan mereka. Sayangnya, setelah pertengkaran antara Jonathan dan Shaun, sekelompok anak muda tidak berani mendekati Jonathan. Sebaliknya, mereka akan menjaga jarak dari Jonathan.
Terutama Francis yang sebelumnya berinisiatif berteman dengan Jonathan. Saat ini, Francis akan tinggal sejauh mungkin dari Jonathan. Seolah-olah dia khawatir Jonathan akan membuatnya berantakan. Namun, Jonathan tidak terganggu dengan tindakan mereka. Jonathan berpikir lebih baik bagi mereka untuk menjauhkan diri darinya. Semakin jauh mereka, semakin sedikit masalah yang akan mereka timbulkan untuknya. Waktu berlalu, dan 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hutan yang gelap gulita menjadi sunyi. Kadang-kadang, seseorang akan mendengar suara mendesis ular berbisa yang akan membuat seseorang merasa merinding. Setiap kali suara serigala melolong terdengar, Shaun akan buru-buru menyalakan senternya. Seketika, seberkas cahaya bersinar di langit gelap di hutan. Jones, haruskah kita terus bergerak maju? Salah satu pengikut Shaun yang berada di belakangnya merasa tidak nyaman. Jelas bahwa sekelompok anak sendok perak belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Sejak muda, mereka bahkan tidak pernah bertani. Tak perlu dikatakan, mereka tidak akan datang ke tempat yang begitu menakutkan dan menakutkan. Tentu saja, mengapa kita tidak? Jonathan mendengus ketika mendengar kata-kata pengikut yang berjalan di belakangnya. Kemudian, dengan ekspresi menghina, dia melirik Jonathan, yang ada di depan mereka. Dia tidak takut berjalan sendiri. Karena kita memiliki sekelompok orang yang menuju tujuan bersama, mengapa kita harus takut? Tapi, Tuan Jones, tidak ada tapi-tapian lagi. Terus melangkah. Shaun menyela kata-kata pengikutnya dengan marah. Meski Shaun takut, ia tetap harus menekan perasaannya karena Jonathan sudah mendahuluinya. Jika dibandingkan dengan anak-anak kaya yang pengecut, Cecilia tampak lebih alami dan lebih tenang. Ketika mereka semua menolak untuk berjalan di depan, dialah yang memimpin jalan. Jones, kita harus cepat. Jika tidak, kita akan menjadi lelucon jika orang itu tiba di Shadow Dragon Pool sebelum kita. Orang yang dia maksud adalah, tentu saja, Jonathan. Cecilia tahu Shaun tidak senang setelah Jonathan tidak menghormatinya barusan. Ayo pergi. Wajah Shaun menjadi gelap saat dia segera berlari ke depan. Bab 348 Bahaya. Semakin jauh mereka berjalan, semakin gelap. Mereka bahkan bertemu kabut tebal ketika mereka berjalan lebih dalam ke gunung. Bahkan cahaya dari obor tidak akan bisa bersinar melewati kabut. Ketika mereka melihat kabut tebal, seorang antek di belakang Shaun berniat untuk berbalik. Jones, tidak mungkin bagi kita untuk berjalan lebih jauh. Itu karena tidak akan ada orang di sekitar yang mendengar teriakan minta tolong jika mereka tersesat di tempat itu. Mereka tidak ingin mempertaruhkan hidup mereka hanya karena mereka telah mengikuti Shaun untuk memukul seorang wanita. Mengangkat kakinya, Shaun menendang pantat pesuruh itu. Hentikan omong kosong itu. Ayo lanjutkan. Kekuatan itu cukup untuk membuat antek hampir jatuh ke tanah. Jones, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti ketika dia melihat Shaun mengambil obor dan berlari ke dalam kabut. Di sisi lain, Jonathan sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut. Di masa lalu, dia telah memimpin tentara ke banyak medan perang. Mereka bahkan pergi ke tempat-tempat yang jauh lebih berbahaya daripada tempat dia berada saat ini. Dengan demikian, dia tidak terganggu oleh kabut. Jones, kenapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Mungkinkah kabut hanya memengaruhi kita dan bukan dia? Meskipun mereka dipisahkan dari Jonathan oleh kabut tebal, mereka dapat merasakan bahwa dia semakin jauh dari mereka. Seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Hentikan omong kosong dan ikuti dia. Shaun bergegas mengejar Jonathan. Dia khawatir Jonathan akan menghilang begitu dia melambat. Kabut tebal membentang lebih dari 4 kilometer. Sudah hampir 1 jam mereka berjalan. Bagi Jonathan, perjalanan itu tidak sulit. Namun, itu hampir merenggut nyawa orang-orang muda di belakangnya. Para pemuda kaya hanya ingin membelanjakan uang mereka secara boros untuk wanita. Ketika mereka ingin keluar pada acara-acara normal, mereka akan memilih untuk mengendarai mobil mereka daripada berjalan kaki. Apalagi mereka malas pergi ke gym sekalipun. Dengan demikian, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Tak lama kemudian, mereka sangat lelah sehingga mereka tidak dapat mengangkat kaki mereka lagi. Karena mereka tidak bisa bergerak lagi, rasanya seperti kaki mereka dipenuhi timah. Jones, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku benar-benar tidak bisa berjalan. Pada saat itu,
Antek Xiaon jatuh ke tanah. Dia tidak ingin maju. Apakah kita masih perlu berjalan lebih jauh? Kami sangat lelah sehingga kami merasa ingin mati sekarang. Jika kita terus seperti ini, kita mungkin akan mati sebelum mencapai Shadow Dragon Pool. Bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus memaksakan diri. Apakah saya terlihat seperti saya ingin melakukannya? Apakah Anda ingin mati di tempat yang ditinggalkan ini? Dengarkan aku. Jika Anda tersesat di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Dengan terengah-engah, Xiaon mencoba mengatur napas. Dengan wajah gelap, dia tampak seperti akan mengakhiri hidup seseorang. Dia sangat menyesal saat memikirkan tindakannya sebelumnya. Tidak ada gunanya mati di tempat yang ditinggalkan hanya karena dia ingin memukul seorang wanita. Tetap bertahan, kita akan segera keluar dari kabut, kata Cecilia sambil mencoba mengatur napas. Dia berada dalam situasi yang sama dengan sekelompok pria. Tidak ada yang bisa menahannya lagi. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertekad untuk menyelesaikannya. Alasan dia berada di pedesaan adalah untuk menemukan Shadow Dragon Pool. Perjalanan itu akan membuang-buang waktu jika dia tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Ini bukan hanya tentang kembali ke Gronga karena malu. Jika dia gagal, dia tidak akan lagi menjadi putri keluarga Hansley. Dia khawatir kakeknya akan sakit. Lagi pula, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang telah menunggu dengan sabar untuk mengusirnya dari kediaman Hansley tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Sudah waktunya untuk melihat apakah dia bisa selamat dari cobaan itu. Di bawah paksaan Xiaon dan ancaman kematian yang akan datang, anteknya mengertakkan gigi dan terus bergerak bersama mereka. Kali ini, mereka hanya perlu berjalan kurang dari setengah jam sebelum akhirnya keluar dari kabut tebal. Itu gelap gulita di depan mereka. Bahkan, ada perasaan sedikit menakutkan untuk itu. Dibandingkan dengan situasi sebelumnya di mana mereka tidak bisa melihat apapun saat berada di dalam kabut tebal, gunung yang gelap itu tidak terlalu menakutkan bagi mereka. Saat melihat Jonathan berjalan keluar dari kabut tebal dan terus bergerak maju, Antek Xiaon mau tidak mau berkata, "Lihat pria itu. Kenapa dia tidak terpengaruh sama sekali?" Mereka sangat lelah sehingga mereka tidak bisa merasakan kaki mereka lagi. Namun demikian, Jonathan tampak seperti tidak terjadi apa-apa padanya. "Kenapa kau begitu peduli padanya? Bukan urusanmu jika dia hidup atau mati." Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang pantat anteknya. Apakah dia melihat ke bawah ke arahku? Kenapa dia terus memuji daya tahan pria itu di depanku? Karena semua orang lelah dan terengah-engah, mereka menutup mata. Namun, Cecilia tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. "Cepat, lihat itu. Apa itu di depan kita?" Setelah mendengar kata-katanya, mereka segera mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Namun, mereka tidak melihat apapun selain kegelapan. "Apa yang ingin kamu tunjukkan pada kami?" Xiaon mengerutkan kening. Mengangkat alisnya, Cecilia berkata, "Tidak bisakah kamu melihat bahwa tempat itu terang benderang? Akan ada orang jika ada cahaya. Jika kita dapat menemukan beberapa orang di sana, mungkin mereka dapat memberitahu kita di mana Shadow Dragon Pool berada. Ayo pergi." Saat dia selesai berbicara, Xiaon merasa kekuatannya tiba-tiba kembali padanya. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Shadow Dragon Pool, mereka akan puas jika mereka dapat menemukan tempat untuk bermalam. Yang harus saya lakukan adalah membayar mereka sejumlah uang. Saya tidak ingin menghabiskan malam di hutan belantara. Saya mungkin digigit nyamuk jika saya tidur di sini sepanjang malam. Setelah mendengar kata-kata Xiaon, Francis ragu-ragu. Jones, sepertinya tidak ada orang yang tinggal di tempat terlantar ini. Bagaimana jika ada bahaya? Tidak mungkin bagi orang untuk tinggal di tempat yang ditinggalkan dan menakutkan ini. Bahkan jika ada beberapa orang yang tinggal di sini, mereka tidak akan menjadi sekelompok orang biasa. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Xiaon langsung menjadi gelap. "Omong kosong. Kami berada di Gypsdale. Jadi bagaimana jika ada bahaya di sekitar? Jika mereka berani menyinggung saya bisa mengakhiri hidup mereka hanya dengan satu panggilan." Petik 2. Betul sekali. Tuan Jones ada di sini bersama kita. Apa yang Anda takutkan? Memutuskan untuk tidak mengindahkan peringatan Francis, para antek di belakang Xiaon memutar mata mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berjalan lebih cepat. Mereka ingin mengejar Jonathan. Faktanya, mereka bukan satu-satunya orang yang melihat cahaya.
Jonathan juga melihatnya. Dia telah melihatnya tepat pada saat dia berjalan keluar dari kabut tebal. Mengapa ada cahaya di gunung yang gelap dan ditinggalkan ini? Dengan cemberut di wajahnya, Jonathan berjalan ke arah cahaya. Tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa itu semakin cerah. Pada saat yang sama, itu menyebabkan kerutannya semakin dalam. Ketika dia berada beberapa meter dari cahaya, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Instingnya memberitahunya bahwa ada bahaya di depannya. Itu seperti yang dia harapkan. Ketika Jonathan merangkak naik dan mendekati cahaya itu, dia memperhatikan bahwa itu bukan hanya cahaya biasa. Ada banyak lampu. Itu menyebabkan desa menjadi terang benderang. Seolah-olah mereka berada di siang hari bolong. Sementara itu, banyak tentara yang menjaga 4 sudut desa. Semuanya mengenakan seragam kamuflase hijau. Dengan senjata di tangan mereka, mereka terus melihat sekeliling dengan waspada. Di belakang rombongan tentara itu, Jonathan menyadari ada banyak tank militer. Pada saat itu, laras meriam mengarah ke segala arah. Bab 349 Tentara Swasta. Tentara, bagaimana mungkin ada tentara di tempat sialan ini? Dalam sekejap, wajah Jonathan menjadi gelap. Sebagai Asura, dia bertanggung jawab atas jutaan tentara elit di dunia. Bahkan 8 pengawal Asura berada di bawah kendalinya. Mengapa saya tidak tahu bahwa saya memiliki tentara yang ditempatkan di tempat sialan ini? Jika bukan 8 pengawal Asura, bagaimana mungkin ada pasukan di tempat terpencil di antah berantah ini? Dalam sekejap, 2 kata tiba-tiba terlintas di benaknya. Tentara swasta. Sejak Jonathan menaklukkan tanah 3 tahun lalu, dia menetapkan aturan bahwa tidak ada tentara swasta yang diizinkan dimanapun di Canaya. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Namun, bahkan di bawah keputusan Asura, seseorang masih berani melanggar aturan. Mereka bahkan membentuk pasukan tentara swasta secara diam-diam di daerah yang ditinggalkan itu. Hai, apa yang kamu lakukan di sini dengan curiga? Seseorang berteriak dari belakang tiba-tiba sementara Jonathan melihat tentara swasta dalam kegelapan. Jonathan kemudian melihat Shaun berjalan ke arahnya dengan wajah murung. Ada beberapa antek yang mengikuti di belakangnya. Mereka bergegas dan berteriak, "Hei, mengapa kamu bersembunyi di sana? Apakah Anda berencana untuk mencuri sesuatu?" "Bodoh." Jonathan mengutuk dan menatap mereka dengan dingin. "Apa, beraninya kau menyebutku idiot?" Mendengar itu, Shaun marah. Namun, langkah kaki terdengar dari segala arah ketika dia hampir kehilangan kesabaran. "Siapa di sana?" Dalam sekejap mata, tentara datang dari setiap arah dan mengepung mereka. Tidak hanya itu, moncong hitam yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke kepala mereka. Meskipun demikian, Shaun tidak sedikit gugup. Dia tampak tenang dengan apa yang terjadi tepat di hadapannya. Sebagai putra tertua dari keluarga Jones, dia telah melihat hampir segalanya dan berada dalam setiap situasi. Mereka hanya sekelompok tentara, tidak ada yang perlu ditakuti. "Kamu dari unit mana?" Shaun bertanya sambil menatap tentara di depannya dengan dominan. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, "Minta pemimpinmu untuk keluar menemuiku." "Apakah kamu mengenal pemimpin kami?" Begitu Shaun menyelesaikan kata-katanya, seorang pria parubaya dengan seragam hijau tentara berjalan keluar tiba-tiba. Matanya ganas, dan wajahnya tampak ganas. Jelas bahwa dia tidak terlihat ramah sama sekali. "Tidak masalah apakah saya mengenalnya atau tidak. Yang penting dia mengenalku." Shaun melambai dengan tidak sabar dan berkata lagi, "Katakan padanya, saya Mer Jones, dan ayah saya Albert Jones. Sebagai warga Gypsdale, Anda harus tahu siapa ayah saya." Shaun tampak sangat bangga dengan penyebutan nama ayahnya. Tidak ada orang yang tidak mengenal Albert Jones di Gypsdale. Dia adalah pemimpin dari 4 keluarga terkemuka di Gypsdale. Selain itu, saudaranya, Fabian Jones, yang merupakan paman Shaun, adalah wali kota Gypsdale. Tepat ketika Shaun merasa bangga pada dirinya sendiri, pria parubaya itu memotongnya dengan tidak sabar, "Omong kosong. Siapa Albert Jones? Saya belum pernah mendengar orang bernama Albert Jones sebelumnya. Apa katamu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu?" Shaun marah ketika dia mendengar pria parubaya itu mengatakan, "Omong kosong," ketika dia menyebut nama ayahnya. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu setelah bertahun-tahun di Gypsdale. "Tahukah Anda bahwa saya bisa mengunci Anda semua kapan saja hanya dengan panggilan?" Berkumpul secara ilegal,
menyebabkan kerusuhan, dan menyinggung seorang pengusaha. Percaya atau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari penjara selama 3-5 tahun. Ya, mereka adalah sekelompok orang desa yang bahkan tidak tahu siapa Tuan Jones. Mereka tidak hanya tidak mendengar tentang Albert Jones, tetapi mereka juga tidak tahu siapa Fabian Jones. Tepat ketika Shaun semakin marah, seorang antek bergegas keluar dan berkata, Fabian Jones adalah wali kota Gypsdale, dan dia paman Tuan Jones. Bahkan saat itu, Shaun dan anak buahnya masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Cecilia yang merasa ada yang tidak beres. Jika tentara ini benar-benar tentara Gypsdale, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Albert? Bahkan jika mereka tidak mengenal Albert, mereka harus mengenal Fabian. Dia wali kota Gypsdale. Namun, pria parubaya itu tampaknya tidak goyah setelah mendengar nama Albert dan Fabian sama sekali. Sepertinya dia belum pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Omong kosong, saya belum pernah mendengar tentang Albert Jones atau Fabian Jones sebelumnya. Melihat Shaun dan anak buahnya terus mengulang-ulang nama itu, pria parubaya itu kesal. Jejak ketidaksabaran melintas di matanya. Turunkan mereka sekarang. Iya Pak, mendengar perintah itu, para prajurit segera maju ke depan dengan senjata. Tampaknya mereka benar-benar datang untuk menahan mereka. Shaun terkejut ketika dia melihat itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra tertua dari keluarga Jones. Albert Jones adalah ayah saya, dan Fabian Jones, wali kota Gypsdale, adalah paman saya. Jika Anda berani menyentuh saya, percaya atau tidak, saya akan meminta mereka untuk mengunci Anda semua. Petik 2. Mengunci mereka semua di penjara satu persatu. Idiot. Melihat Shaun masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, Jonathan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang mendekati ajal mereka. Jika mereka berada di Gypsdale dan takut pada kantor Asura dan 8 pengawal Asura, tentara swasta mungkin tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Namun, mereka berada di pinggiran terpencil sekarang. Tidak ada yang akan tahu bahkan jika mereka dicabik-cabik, apalagi dikurung. Jangan datang ke sini, dan jangan sentuh aku, pergi. Untuk sementara, jeritan menusuk terdengar. Di depan moncong senjata yang dipegang para prajurit, Shaun dan anak buahnya, bersama dengan Cecilia, tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Oleh karena itu, para prajurit segera mengunci mereka. Tidak ada yang berani bergerak dengan senjata diarahkan ke kepala mereka. Ketika tentara berbaris menuju Jonathan, Jonathan menatap pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Saya ingat bahwa kantor Asura mengeluarkan perintah setahun yang lalu bahwa tidak ada tentara pribadi yang diizinkan di Canaya. Mereka yang melanggar hukum akan dibunuh tanpa ampun. Siapa yang memberi Anda perintah untuk membentuk tentara pribadi di bawah kendali kantor Asura? Apakah kamu tidak takut mati? Maafkan saya, apa aku tidak salah dengar? Setelah mendengar kata-kata Jonathan, senyum ganas muncul di wajah pria parubaya itu. Apakah Anda berbicara tentang hukum kepada saya? Apakah Anda tahu di mana tempat ini? Ini adalah distrik terpencil di antah berantah. Apakah Anda yakin ingin berbicara tentang hukum dengan saya di tempat seperti ini? Pria itu melanjutkan, biarkan saya memberi tahu Anda. Saya Arthur Stone. Di tempat seperti ini, akulah hukumnya. Aku di atas segalanya. Jangan ceritakan tentang kantor Asura yang omong kosong. Apa yang bisa Asura lakukan padaku bahkan jika dia ada di sini? Bab 350 semua sendiri. Kurang ajar apa? Betapa sombongnya. Pria parubaya bernama Arthur tidak memiliki apa-apa selain mencemooh kantor Asura. Dia bahkan sangat meremehkan Asura. Sepertinya kamu sudah terlalu lama di sini. Anda bahkan tidak tahu siapa yang membuat keputusan di dunia ini sekarang. Jonathan melemparkan pandangan merendahkan pada pria itu dan mendengus. Yah, tidak apa-apa. Sudah lama sejak saya berolahraga dengan baik. Mari kita mulai dengan Anda kalau begitu. Petik 2. Hah, Anda masih ingin menantang saya untuk berkelahi. Arthur tidak bisa membantu tetapi mencemooh. Kenapa tidak? Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. Hanya kamu. Arthur mengira dia mendengar lelucon paling lucu dalam hidupnya. Aku bisa menghancurkan kalian semua sendirian. Begitu dia selesai berbicara, Jonathan berlari ke arah Arthur, tangan kanannya mengepal. Dia memukul wajah pria itu dengan pukulan. Paul, suara keras terdengar setelah pukulan itu.
Pria itu tertegun sejenak dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Penglihatannya menjadi gelap seketika. Jonathan telah menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Sebelum Arthur dapat memahami apa yang terjadi, Jonathan menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Retakan, terdengar suara hidung Arthur patah. Tak lama setelah itu, tangisan kesakitan pria itu terdengar di ngarai. Bunuh dia, hancurkan dia sampai mati. Arthur meneriakkan perintahnya kepada anak buahnya. Namun, di detik berikutnya, Jonathan menjambak rambut Arthur dan menariknya ke depan untuk menggunakannya sebagai tameng. Jonathan kemudian dengan cepat menyambar pistolnya yang tergantung di pinggangnya. Semuanya tampak terjadi dalam sekejap mata. Pada saat orang-orang itu mengangkat senjata mereka dan membidik Jonathan, dia sudah mengisi pistolnya. Apakah kamu pikir mereka bisa membunuhku? Anda berpikir terlalu sedikit tentang saya. Petik 2. Jonathan menatap orang-orang itu dengan dingin dan mengangkat tangan kanannya dengan tiba-tiba. Bang! Sebuah peluru menembus salah satu kepala pria itu, dan dia jatuh mati di tanah. Seketika, semua anak buah Arthur mengarahkan senjata mereka ke kepala Jonathan. Mereka siap menembakkan senjata mereka dengan gerakan sekecil apapun. Tubuhnya akan langsung dilubangi lubang-lubang seperti sarang lebah. Meskipun semua orang membidik Jonathan, sepertinya tidak ada yang punya nyali untuk menembak. Jonathan mencibir, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak menembak? Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menarik pelatuknya lagi. Bang! Tembakan kedua dilepaskan. Peluru menembus kepala orang lain sekali lagi. Semuanya terjadi dalam sekejap. Jonathan telah membunuh 2 orang dalam 1 menit. Cepat, tembak. Kamu bodoh. Arthur sangat marah ketika dia melihat anak buahnya mengangkat senjata tetapi tidak berani menembak. Apakah kalian semua takut konyol olehnya? Jika kamu tidak menembak, aku akan membuat kalian semua terbunuh. Petik 2. Tapi, salah satu pria tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Namun, Arthur memotong, tidak ada tapi-tapian. Kalian semua tidak berguna, tembak saja. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretnya ke neraka bersamaku. Cepat, tembak. Atas perintahnya, para pria tidak lagi berani ragu. Segera, mereka menarik senjata mereka. Suara peluru yang dimuat bisa terdengar di sekitar. Segera, senjata mulai meledak. Saat peluru mulai terbang ke arah Jonathan, dia melemparkan Arthur seperti boneka dan merunduk di balik pohon besar dengan gerakan cepat. Tidak sulit mencari tempat berteduh di tempat yang begitu terpencil dan sunyi. Komandan, begitu Jonathan mengelak, orang-orang itu dengan cepat membagi diri menjadi 2 kelompok. Sekelompok pria bergegas mendekati Arthur, yang telah ditembak beberapa kali, dan menariknya ke tempat yang aman. Kelompok lain terus menembaki Jonathan tanpa henti. Bang, 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 peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan tanpa henti ke pohon tempat Jonathan bersembunyi. Segera, pohon itu disemprot dengan peluru. Itu tampak seperti sarang lebah. Peluru melesat di langit dalam tampilan cahaya yang menyilaukan. Kilatan senjata menerangi langit di seberang ngarai. Brat, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi di sana. Meskipun telah ditembak beberapa kali, Arthur tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Dia berdiri segera setelah batuk seteguk darah. Merobek pakaian kamuflasenya, dia berbalik ke arah tempat Jonathan bersembunyi dan tertawa sinis. Brat, kamu tidak menyangka aku memakai rompi anti peluru, kan? Apakah Anda ingin membunuh saya? Mari kita lihat siapa yang masuk neraka duluan. Arthur kemudian mengambil senapan mesin dari salah satu bawahannya. Tiba-tiba, dia menarik pelatuk dan mulai menembak seolah-olah dia memiliki persediaan peluru yang tak ada habisnya. Bratata, hujan peluru mendarat di pohon. 1, 2, 3. Saat Arthur terus menembakkan tembakan ke pohon, Jonathan mengangkat jarinya. Dia sedang menghitung mundur saat senapan mesin akan kehabisan peluru. Pada hitungan ketiga, Arthur memang telah menghabiskan semua pelurunya. Mengambil napas beberapa detik, Jonathan dengan cepat menggunakan satu kaki untuk menginjak pohon dan bersandar. Menggunakan kekuatan tubuhnya, dia mendorong dirinya kembali ke pohon lain di belakangnya. Saat itu, dia menarik pelatuk pistolnya. Bang, 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 peluru menembus tengkorak orang-orang terdekatnya. Jonathan telah membunuh orang-orang itu dalam beberapa detik. Wajah Arthur berubah pucat, kemarahan cair mengalir dalam dirinya, dan dia berteriak pada anak buahnya, tangkap dia. Bawa dia ke bawah.
Aku ingin kau membunuhnya untukku. Ya Pak, atas perintahnya, ratusan orang menyerbu ke arah tempat persembunyian Jonathan. Mereka melepaskan tembakan sambil berlari. Dengan pistol di tangannya, Jonathan tampak seolah-olah dia tidak punya cara untuk melawan bahkan ketika tembakan semakin dekat. Dalam sepersekian detik, pohon tempat dia bersembunyi di baliknya dipenuhi lubang peluru. Brad, apakah kamu mencoba bersembunyi lagi? Anda bisa terus berlindung. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Wajah Arthur menjadi gelap. Dia meraih senapan mesin lain dan mulai menembak dengan ganas ke arah Jonathan. Dalam 1 menit, dia telah menembakkan 1 peluru. Retakan, pohon itu patah menjadi 2 saat peluru menghujani pohon itu. Ledakan, itu kemudian jatuh ke tanah. Pada saat kritis itu, Jonathan dengan sigap menendang batang pohon dan meluncur mundur. Pada saat yang sama, dia menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Pada saat itu, beberapa pria lainnya terbaring mati dalam genangan darah. Bersambung.